Miris, marak orang tua dibunuh anak. Peristiwa durhaka berujung kematian kian marak terjadi 3 bulan terakhir ini. Kejadian paling awal adalah peristiwa orang dewasa 39 tahun yang membunuh ayahnya gegara warisan. Kejadian ini terjadi di daerah Kaligurang, Kecamatan Sumbersari, Jember, pada hari Sabtu 20 November 2024. Ayah yang berusia lanjut terkapar di atas dipan dengan bersimbah darah setelah ditusuk beberapa kali oleh pelaku. Disinyalir pelaku sedang frustasi dan sering adu mulut gegara warisan. Menyusul berita mengejutkan lainnya, pada bulan Desember 2024 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, anak menikam kedua orang tuanya serta neneknya. Ayah dan nenek meninggal dunia akibat tikaman pada malam hari itu, sedangkan ibunya kritis dan dirawat di rumah sakit. Pelakunya adalah seorang remaja berusia 14 tahun, diduga tertekan emosionalnya. Pada bulan Januari, tepatnya hari Jumat 5 Januari 2025 di Musirawas, Sumatera Selatan, durhaka sang anak berujung pembunuhan ibu dan ayahnya hanya karena tidak dibelikan rokok. Ujung-ujungnya, pria yang membunuh dianggap ODGJ. Kejadian terbaru, tanggal 27 Januari 2025, diduga depresi lantaran keinginannya tidak dibelikan sepeda motor. Seorang anak berusia 19 tahun tega memenggal kepala ayahnya. Kejadian mengerikan ini terjadi jam 1 dini hari di Desa Mojosari, Jember. Pelaku yang masih tergolong remaja itu sampai melukai pamannya dan berniat melakukan bunuh diri. Peristiwa November, Desember, hingga Januari ini memiliki benang merah. Pertama, karena pelaku diduga ODGJ atau depresi. Kedua, motif pembunuhan lantaran keinginan sang anak tidak dipenuhi. Anak durhaka menjadi fenomena yang tersaji akhir-akhir ini. Walaupun usia di atas 17 tahun sudah tidak termasuk kategori anak-anak dan remaja, tidak dapat dipastikan apakah bulan-bulan berikutnya akan ada kasus serupa. Terlebih, semestinya usia di atas 17 tahun, seorang anak tidak lagi tergantung harta orang tuanya. Oknum yang notabene beragama Islam semestinya memahami sunnah dan fikih bahwasannya usia di atas 17 tahun bukanlah tanggungan penuh orang tua. Orang tua hanya memiliki kewajiban menikahkan, membagikan warisan dengan adil. Tentu anak mengambil haknya secara baik-baik dari warisan itu. Durhaka berujung pembunuhan juga tidak serta-merta kesalahan anak, melainkan konsep pendidikan agama tidak menjadi pedoman hidup sang anak. Dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA menjelaskan pentingnya kasih sayang orang tua terhadap anak dan kedekatan terhadap orang tua. Dilansir laman umsida.ac.id, dosen sekaligus Dekan Fakultas Psikologi UMSIDA, Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Dr. Eko Hardiansyah menjelaskan, ciri orang yang memiliki kasih sayang adalah orang yang tidak boros, juga tidak kikir. Boros ini dalam artian terlalu memanjakan anak, sedangkan kikir artinya pola asuh yang otoriter. Pola asuh orang tua yang berbahaya dapat menimbulkan dan membentuk anak bertindak kriminal. Pertama, pola asuh otoriter seperti yang dipaparkan oleh Dr. Eko Hardiansyah. Ciri pola asuh otoriter yaitu orang tua sangat ketat, menuntut kepatuhan mutlak dari sang anak, dan sering menggunakan hukuman fisik apabila anak melanggar. Dampak risiko berperilaku kriminal ditengarai tanda-tandanya seperti anak cenderung menjadi pemberontak, kurang percaya diri, dan mudah frustasi. Seperti benang merah dari 4 kejadian durhaka berujung penghilangan nyawa selama 3 bulan terakhir ini, frustasi salah satu menjadi motif pelaku. Pola asuh kedua lawan kata kikir adalah pola asuh terlalu boros.
Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Eko, pola asuh ini dikenal sebagai pola asuh permisif. Orang tua terlalu longgar, jarang memberikan batasan, dan cenderung memanjakan anak. Dampak pola asuh ini ditengarai tanda-tandanya seperti anak kurang memiliki rasa tanggung jawab, kesulitan mengendalikan diri, dan cenderung impulsif. Pelaku yang sudah tergolong dewasa awal, berinisial A, 19 tahun, tega memenggal kepala ayahnya lantaran ayah tergolong berada dan seringnya memanjakan anak tersebut hingga dewasa. Sering memenuhi keinginan anak tanpa memberi batasan, sehingga anak yang terduga depresi lantaran sepeda motor tak kunjung beli, tega dan nekat menggorok leher orang tuanya. Ketiga, pola asuh abai dan tidak adanya konsistensi. Pola asuh ini ciri-cirinya yaitu orang tua kurang terlibat dalam kehidupan anak, tidak memberikan perhatian yang cukup, dan sering mengabaikan kebutuhan anak. Dampaknya anak merasa tidak berarti, kurang memiliki rasa percaya diri, dan rentan terpengaruh oleh lingkungan negatif. Sebagaimana kasus bulan Desember 2024 di Lebak Bulus, Jakarta. Motif anak sekolahan itu tidak terlalu jelas, bukan lantaran frustasi, tetapi cenderung menarik diri dari lingkungan dan perilaku abai dari orang-orang sekitar. Semoga 3 bulan terakhir ini menjadi pelajaran bagi kaula muda dan orang tua masa kini agar lebih hati-hati menerapkan pola asuh. Pentingnya pemahaman agama meningkatkan pengendalian diri anak untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan mari saling berdoa agar anak-anak kita kelak termasuk generasi penerus bangsa yang berbudi luhur dan berprestasi sesuai passionnya masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin.